Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Joe. Ia merupakan streamer game. Pagi itu ia diajak pergi oleh ibunya untuk menghadiri sebuah acara pembagian warisan kakeknya. Saat pembagian warisan berlangsung, hanya Joe orang yang sama sekali tidak mendapatkan warisan dikarenakan sebelum menyelesaikan wasiatnya kakek pun keburu meninggoy. Kemudian saudara Joe yang bernama Sonny memberikan rumah yang baru dia dapatkan. Dengan alasan terlalu sibuk dengan pekerjaannya, lalu Joe berniat akan menjual rumah yang diberikan oleh Sonny. Ia mulai meminjam uang dari seorang rentenir dan membeli barang mewah yang sudah lama diidamkannya. Sekaligus menyewa seorang agen properti demi mempercepat proses penjualan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, Joe bersama si agen pun tiba di depan rumah yang dimaksud, di mana kondisi rumah yang terbengkalai membuat si agen ragu dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun karena Joe terus memaksa ingin memeriksa, mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka memasuki salah satu ruangan. Joe mencari barang berharga untuk dijual. Sementara si agen yang juga ikut ke sana malah dikejutkan dengan sosok pria di luar rumah, yang seiring berjalannya waktu mulai semakin mendekat ke arah mereka, dan setelah si agen pergi, Joe dibuat khawatir tatkala melihat sosok pria itu. Namun saat ditanya, si pria itu pun mengaku bahwa dirinya juga merupakan manusia. Namun saat mengalihkan pandangan, si pria itu tiba-tiba menghilang lalu mengagetkannya. Tepat di tengah malam, Joe terbangun akibat jam dinding tepat menunjukkan jam 12 malam dan ia mendengar suara orang yang berteriak histeris dari lantai atas, entah siapa mereka. Ia yang penasaran pun bermaksud untuk memeriksa sampai akhirnya Joe melihat wanita jatuh. Di keesokan harinya, Joe bersama si pria pemburu katak semalam bernama Pong, mereka mengundang biksu setempat untuk membersihkan rumahnya dari jurik yang bersemayam di kediaman itu dengan jimat berupa tali dan salep 88 yang dioleskan di atas pintu. Joe pun bisa bernapas lega. Namun Joe meminta Pong menginap semalam untuk membuktikan hasilnya. Kemudian terjadi gemuruh petir pertanda akan turun hujan. Pong memutuskan pergi keluar demi memburu katak, meninggalkan Joe sendirian. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Bersamaan dengan itu, suara histeris kembali terdengar dari lantai atas, membuat Joe penasaran dan segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Ia segera memanjatkan doa berupa pepujian kepada Tuhannya yang telah melindungi sekaligus mengusir jurik dari kediaman itu. Tanpa disadari jika saat ini satu persatu roh seketika muncul mengikuti apa yang sedang dilakukan olehnya. Sehingga di tengah kepanikan, Jurik Anong mengaku adalah pemilik dari rumah tersebut, dan memberitahu bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Namun di tengah pembicaraan, Pom tiba-tiba datang ke sana untuk mengambil sisa anggur yang masih tersisa. Kembali ke rumah Joe, ia mulai mencari informasi terkait rumah tersebut yang ternyata pernah mengalami perampokan sekitar 80 tahun yang lalu, di mana Anong dan kedua pembantunya. Malam harinya Joe sendiri datang ke rumah itu. Ia disambut oleh Anong dan dua pembantunya, berniat membantu mereka untuk menemukan jasad mereka agar bisa berinkarnasi dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Di sana Joe memberitahu Anong terkait orang tuanya, yang berusaha mencari keberadaannya selama bertahun-tahun. Namun karena tak kunjung menemukan putrinya, si ayah pun memutuskan bundir akibat depresi berat. Begitu pula dengan istrinya. Keesokan harinya Joe mulai menggali tanah di halaman rumah untuk ditanami sebuah pohon, untuk mendekorasi ulang area itu. Hingga tak lama ia mendapati telepon dari ibunya yang memberitahunya jika beberapa orang rentenir sedang mencarinya. Untuk menghindari tagihan, Joe pergi ke pasar malam.
dan memainkan beberapa permainan hingga tak sengaja melihat beberapa orang ketakutan setelah memasuki area permainan rumah hantu itu. Yang karena penasaran, ia pun langsung mencobanya sendiri untuk mempelajari semua hal terkait di dalamnya. Selesai dengan itu, Joe bertemu dengan sekelompok anak muda yang salah satunya bernama Samsul. Seketika memarahi Joe karena wanita gebitannya lebih nempel kepada orang lain. Namun di tengah perdebatan, Pom yang ternyata merupakan kakek dari Samsul juga datang ke sana setelah mengikuti Joe yang secara diam-diam ke tempat ini. Joe mendapat masalah lain ketika harus bertemu dengan si rentenir yang bermaksud menagih hutang. Berpakaian lusuh karena mengalami nasib sama seperti Pom sebelumnya. Bukannya segera membayarkan hutang yang telah jatuh tempo, Joe justru meminta tambahan pinjaman untuk memulai usaha baru di rumahnya. Kemudian Joe segera pulang dan memberitahukan hal itu kepada Anong. Ia berencana akan membuat area rumah hantu dengan mereka bertiga sebagai pemerannya. Karena apabila semua hutangnya lunas, maka Joe akan memiliki banyak waktu luang untuk mencari jasad mereka. Setelah kedua belah pihak sepakat, Joe dengan senang hati mendekorasi seluruh ruangan, meniru apa yang dilihatnya saat berada di pasar malam. Setelah semua persiapan dirasa selesai, Joe meminta Samsul dan temannya agar menjadi orang pertama yang merasakan sensasi berbeda dari rumah hantu itu. Karena si wanita gebetan Samsul tertarik, mereka pun terpaksa harus kompak dalam menerima tawarannya. Samsul menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak merasa takut. Hal itu sengaja dilakukan demi mendapat pujian dari gebetannya. Namun saat memasuki tahap akhir, ia akhirnya dibuat gemetaran ketika melihat Anong melakukan tarian tradisional. Dan semenjak hari itu, Joe mulai memiliki banyak pengunjung yang ingin mencoba rumah hantunya. Bahkan para pedagang juga sampai menyewa lapak demi berjualan di depan kediamannya, di mana Pom, Samsul dan kawan-kawan juga ikut berpartisipasi dengan mengirimkan ke sosial media mereka. Beberapa malam berikutnya si rentenir kembali menghampiri Joe, bermaksud menagih hutang sesuai kesepakatan. Namun sebelum itu mereka ditantang oleh Joe agar mencoba rumah hantu terlebih dahulu, di mana si bos yang merasa paling berani pun mengaku sama sekali tidak takut dengan hantu. Namun ternyata untuk merayakan keberhasilannya, Joe mengadakan acara minum-minum. Namun di tengah keasikan berpesta, Samsul dan kawan-kawan tiba-tiba datang ingin ikut serta. Mereka meminta si pembantu agar memperlihatkan sesuatu yang menarik. Karena menganggap Anong dan yang lainnya hanyalah melakukan sebuah trik, Joe meminta Anong dan si pembantu agar istirahat terlebih dahulu. Ia akan menemani Samsul dan kawan-kawan selama berada di tempat ini. Dalam situasi oleng berat, mereka mulai berjoget secara kompak, mengikuti irama lagu yang paling disukai oleh mereka. Keesokan harinya Joe membeli 2 pohon bunga yang langsung ditanam tepat di halaman rumah. Hal itu sengaja ia lakukan demi membuat Anong tersenyum, sekaligus merasa hidup kembali seperti pada masa jayanya. Saat berfoto, Anong tidak kelihatan di dalam hasil kamera. Namun Joe meyakinkan jika foto ini akan terus dikenang sampai kapanpun. Beberapa hari berlalu, Joe iseng memposting foto tersebut ke sosial media dengan caption, meminta pendapat dari netizen terkait apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta kepada hantu, di mana hal itu mendapat komentar langsung dari beberapa orang yang diantaranya menceritakan terkait sahabat yang diyakini hilang diculik oleh sosok hantu. Menyadari jika manusia dan hantu tidak akan pernah bisa bersatu, Joe kembali ke rumah itu. Kali ini dipenuhi kekhawatiran. Namun setelah lama berkeliling, ia malah dikejutkan oleh Anong dari belakang.
Dan akibat kejadian barusan, Jo semakin yakin dengan pernyataan dari para netizen. Sehingga ia langsung memilih pergi tanpa mempedulikan Anong. Namun setelah beberapa menit merenungkannya, ia yang merasa sikapnya terlalu berlebihan pun memutuskan kembali untuk meminta maaf. Tetapi Anong dan ya di sana sudah ada satu pencuri yang tidak disadari kemunculannya. Jo yang tidak ingin kehilangan barang apapun dari rumah itu, spontan memberikan perlawanan hingga tak lama muncul rekan si pencuri yang memukul kepalanya hingga pingsan. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Anong segera merasuki tubuh Jo, sehingga Jo kembali siuman. Anong menceritakan kronologi sebelumnya sekaligus ia terpaksa menggunakan tubuh Jo demi mengusir para pencuri. Mengetahui fakta tersebut, Jo berniat mengajaknya jalan-jalan. Karena memiliki sebuah ide cemerlang agar bisa melakukannya keesokan harinya. Jo menyiapkan minuman yang diberikan kepada Samsul. Bermaksud memberikan minuman itu kepada Samsul yang memang sengaja diundang agar datang. Di mana momen menegangkan seketika terjadi ketika Samsul malah memutarkan meja yang membuat Jo tidak dapat membedakan mana minumannya. Tetapi, dan inilah rencana yang dimaksud. Jo sengaja melakukan hal itu agar Anong bisa menggunakan tubuh Samsul. Mereka dengan mesra mulai menyusuri beberapa tempat wisata, tanpa mempedulikan orang-orang yang melihat fakta sebenarnya. Selesai makan bareng, mereka langsung pergi ke diskotik untuk hiburan di mana Anong yang baru pertama kali pergi ke tempat seperti itu benar-benar dibuat senang. Sehingga langsung berterima kasih kepada Jo. Dan setelah kembali pulang ke rumah, Jo berjanji akan kembali membawanya ke tempat yang lebih menarik. Singkat cerita, Jo dihampiri Samsul yang langsung marah-marah akibat menemukan sebuah video yang memperlihatkan dirinya pergi ke diskotik malam itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Jo pun akhirnya jujur terkait Anong dan pembantunya yang merupakan sosok hantu asli dengan cara melakukan hal seperti ini. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Samsul mengingatkan Jo bahwa manusia dan hantu tidak mungkin bisa bersama. Meskipun hal itu bisa saja terjadi akibat reinkarnasi, mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Mengingat Anong yang sudah lama meninggal berbeda dengan Jo yang saat ini masih hidup, beberapa malam berlalu Jo kembali membuka bisnis rumah hantu seperti biasa. Ia secara kebetulan bertemu dengan sosok mantan kekasihnya di masa lalu, di mana pertemuan mereka membuat Anong menjadi penasaran dan segera merasuki tubuh Pom yang tertidur. Saat di sana Anong mendapat jawaban jika si wanita tersebut merupakan mantan kekasih Jo di masa lalu. Hal itu membuatnya sakit hati. Yang pada keesokan harinya tepat saat Jo habis ketemuan, ia pun melampiaskan kekesalannya dengan cara melakukan hal seperti ini. Anong? Untuk pertama kalinya Anong mengungkapkan perasaannya kepada Jo. Anong jujur perihal dirinya yang juga ingin dicintai sekaligus beranak pinak seperti manusia pada umumnya. Namun karena mustahil dilakukan, Anong hanya bisa menangis meratapi nasib yang membuatnya tidak akan pernah bisa mewujudkan semua keinginannya itu. Karena memiliki perasaan yang sama, Jo membuat sumpah akan selalu setia kepada Anong dan saling menyayangi satu sama lain meskipun sadar jika hal itu adalah sebuah kesalahan. Mengingat hantu dan manusia tidak akan pernah bisa dipersatukan. Keesokan harinya Jo dibuat terkejut ketika melihat rumah hantunya sudah dikerumuni para pekerja rekonstruksi, dipimpin oleh Sony yang ternyata melanggar kesepakatan, di mana Jo tidak bisa berbuat apa-apa lain menerima kenyataan pahit akan kehilangan semuanya setelah hanya tersisa puing-puing bangunan. Jo tidak bisa lagi bertemu dengan Anong dan dua pembantunya. Ia hanya bisa meminta maaf dan berharap akan dipertemukan lagi di kemudian hari.
Beberapa hari berlalu Joe tak sengaja menemukan sebuah tulang belulang yang tertutup kain. Ia langsung menyimpulkan jika hal itu merupakan Anong dan pembantunya, yang ternyata selama ini terkubur di bawah rumah. Bersamaan dengan itu Joe seolah dibawa flashback ke masa lalu tepat saat Anong baru menggelar acara tunangan dengan pria tercintanya pada malam itu. Anong bersama dua pembantunya kedatangan tamu tak diundang, yaitu beberapa orang pencuri. Mereka dihabisi satu persatu dengan sangat keji di mana salah satu dari pencuri tersebut memiliki rupa yang sama dengan Joe, sehingga dapat disimpulkan bahwa Joe merupakan wujud reinkarnasi dari si pencuri itu sendiri. Selesai menghabisi mereka, Joe di masa lalu menguburkan jasad Anong di bawah rumah diselimuti kain mantra sembari menyesali akan perbuatannya yang berlebihan. Dan setelah semuanya terungkap, Anong bersama pembantunya juga kembali muncul membuat spontan meminta maaf akan perbuatan jahatnya di masa lalu. Sebagai gantinya Joe membawa tulang belulang itu untuk dikremasi secara layak. Begitu pula dengan dua pembantu setia yang selalu menemaninya. Semenjak hari itu ia membangun sebuah bisnis baru game VR yang terinspirasi dari hantu Anong dan kedua pembantunya. Meskipun hal itu menjadikannya sukses, Joe tetap menempati janjinya setia kepada Anong hingga selang 60 tahun berlalu ia akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan penuh kebahagiaan. Karena di dunia selanjutnya Anong langsung menyambut kedatangannya, dan sudah siap memulai kehidupan baru di tempat itu. Tomat